Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ariska Burginting Munte dengan NPM 71200313023 dari kelas 6A Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan persamaan dasar akuntansi dan cara pengerjaan soal tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan dari dua sisi, yaitu antara sisi kiri aktiva dan sisi kanan pasifa, sehingga perubahan yang timbul karena adanya sanksi keuangan dan keseimbangannya akan selalu dipertahankan. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan dan dengan hutang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian pasifa, sedangkan hutang dan modal masuk dalam bagian pasifa. Persamaan akuntansi dirumuskan sebagai aktiva sama dengan pasifa, di mana pasifa adalah kewajiban ditambah ekuitas. Aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan yang diharapkan dapat memberi keuntungan di masa depan dalam bentuk aliran kas atau setara kas kepada perusahaan. Aktiva terbagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar contohnya kas, piutang, perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan yang akan diterima, persediaan barang dagangan, efek surat berharga saham, dan obligasi. Aktiva tetap contohnya peralatan kantor, mesin, gedung, kendaraan, dan tanah. Kewajiban adalah jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan kepada pihak luar. Kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu jangka pendek, contohnya hutang dagang, hutang gaji, dan hutang pajak, dan jangka panjang, contohnya hutang obligasi dan hutang bank. Ekuitas atau disebut dengan modal merupakan kepentingan investor atau pemilik dalam sebuah perusahaan yang memiliki tujuan dengan pemberian atau penyetoran uang atau dari bentuk kekayaan yang lainnya. Modal ini biasanya disebut dengan ekuitas pemilik atau owner equity. Unsur-unsur akuntansi. Yang pertama ada aset, adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan yang diharapkan dapat memberi keuntungan di masa depan dalam bentuk aliran kas atau setara kas kepada perusahaan. Yang kedua, hutang. Hutang adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang, barang, atau jasa kepada pihak lain yang timbul akibat transaksi yang dilakukan perusahaan di masa lalu. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah kenaikan modal perusahaan yang timbul akibat penjualan produk perusahaan. Yang keempat ada pendapatan atau revenue. Pendapatan adalah aliran yang masuk atau peningkatan lain atas aktiva atau penurunan dari kewajiban perusahaan akibat terjadi dari aktivitas penyerahan, penjualan, pembuatan barang, jasa, atau aktivitas lainnya yang juga merupakan kegiatan utama yang secara terus-menerus dilakukan oleh perusahaan. Yang kelima ada beban. Beban adalah pengorbanan ekonomis untuk memperoleh barang atau jasa yang manfaatnya dinikmati hanya dalam waktu 1 tahun atau 1 periode akuntansi saja. Yang keenam ada freefer atau drawing, adalah pengambilan aset dari perusahaan yang dilakukan oleh pemiliknya yang akan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Perubahan beberapa komponen dalam persamaan akuntansi dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Perubahan aktiva akan diikuti dengan perubahan aktiva lainnya dengan jumlah yang sama. Yang kedua, perubahan aktiva akan diikuti dengan perubahan kewajiban atau sebaliknya dalam jumlah yang sama. Yang ketiga, perubahan aktiva yang diikuti dengan perubahan ekuitas dalam jumlah yang sama. Yang keempat, perubahan aktiva yang akan diikuti dengan perubahan kewajiban dan ekuitas dalam jumlah yang sama. Fungsi persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi sangat berguna untuk mengetahui tentang perubahan dari kekayaan dalam perusahaan di setiap transaksi yang terjadi. Selain itu, fungsi dari persamaan dasar akuntansi adalah untuk mengetahui beberapa aktiva yang sudah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Selanjutnya saya akan membahas soal persamaan dasar akuntansi. Pertama-tama kita buat tabelnya terlebih dahulu.
Tabel persamaan dasar akuntansi terdiri dari nomor, aset yang terbagi jadi kas dan kendaraan, kolom liabilitas plus ekuitas pemilik yang terbagi menjadi hutang bank dan modal mawar, serta pada kolom keterangan. Selanjutnya kita langsung baca saja soalnya. Pada tanggal 1 Januari 2014, Nona Mawar mendirikan perusahaan jasa pengiriman barang antar kota dan provinsi. Transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama bulan Januari 2014 adalah sebagai berikut. A. Nona Mawar menyetorkan modal ke dalam perusahaan berupa uang tunai sebesar 8 juta. Dengan disetornya modal, otomatis kas kita bertambah. Maka kita tuliskan pada kolom modal sebesar 8 juta dan pada kolom kas bertambah sebesar 8 juta. Keterangan kita tuliskan modal awal. B. Perusahaan membeli satu buah kendaraan secara tunai dengan harga Rp7.500.000. Pembelian tunai otomatis mengurangi kas kita. Maka kita tuliskan saldo kas berkurang Rp7.500.000. Dan jika transaksi berupa pengurangan, wajib dituliskan di dalam tanda kurung. Dan kendaraan bertambah 7.500.000. Pada kolom keterangan kita tuliskan kendaraan atau pembelian kendaraan. Yang ketiga, perusahaan membayar uang untuk sewa ruangan usaha 200.000 dan untuk pembelian kebutuhan suplai kantor berupa kertas-kertas, alat tulis, dan materai seharga Rp25.000. Di sini pembayaran sewa dan pembelian suplai kantor termasuk ke dalam beban atau biaya yang dapat mengurangi modal kita. Maka pada kolom modal kita tuliskan pada kolom modal berkurang Rp225.000 dan pada kolom kas berkurang Rp225.000. Pada kolom keterangan kita tuliskan beban sewa dan beban perlengkapan. Selanjutnya, D. Perusahaan menerima uang penghasilan jasa pengiriman barang sejumlah 2 juta. Pendapatan otomatis menambahkan modal dan kas kita. Maka pada kolom kas kita tuliskan kas bertambah 2 juta dan pada kolom modal mawar bertambah 2 juta. Pada kolom keterangan kita tuliskan pendapatan. Selanjutnya E. Perusahaan mengeluarkan uang muka untuk biaya bahan bakar sebesar Rp400.000 dan gaji karyawan sebesar Rp500.000. Bahan bakar dan gaji ini termasuk ke dalam beban, otomatis mengurangi modal kita, ya kan? Maka kita tuliskan pada kolom modal berkurang Rp900.000 dan pada kolom kas berkurang Rp900.000. Pada kolom keterangan kita tulis biaya bahan bakar dan beban gaji. Selanjutnya F. Nona Mawar menambah setoran modal dengan menyetor uang tunai sebesar 2 juta. Ini disetor modal, otomatis modal kita bertambah dan kas kita bertambah. Maka pada kolom kas bertambah 2 juta dan pada kolom modal bertambah 2 juta. Pada kolom keterangan kita tuliskan setoran modal. G. Perusahaan memperoleh kredit investasi dari bank berupa kendaraan
seharga 2 juta. Kredit investasi otomatis menambah hutang. Maka pada kolom hutang bertambah 8 juta dan pada kolom kendaraan bertambah 8 juta. Dan pada kolom keterangan kita dapat menuliskan sebagai hutang bank atau kredit bank. H. Perusahaan mengeluarkan uang untuk angsuran hutang bank sebesar 2 juta rupiah dan untuk biaya bunga bank sebesar 75 juta rupiah. Dengan dibayarnya angsuran hutang bank, maka akan mengurangi saldo hutang kita. Dan pembayaran biaya bunga akan mengurangi modal kita. Maka pada kolom hutang kita tuliskan 2 juta. Saldo hutang berkurang 2 juta. Saldo modal berkurang Rp75.000 dan pada saldo kas berkurang Rp2.075.000. Pada kolom keterangan kita dapat menuliskan membayar hutang bank dan beban bunga. I. Nona Mawar mengambil uang sebesar Rp300.000 untuk keperluan pribadi atau prive. Prive dapat mengurangi modal dan kas, maka kita buat pada saldo modal berkurang sebesar 300.000 dan pada saldo kas berkurang 300.000. Setelah ditotal, jumlah kas ternyata hanya sebesar 1 juta dan pada saldo kendaraan sebesar 15.500.000, pada saldo hutang bank sebesar 6 juta, pada saldo modal mawar sebesar 10.500.000 dan total aktifanya sebesar 16.500.000, total pasifanya 16.500.000. Jadi balance ya, wajib balance atau sama total pasifa dan aktifanya. Sekian hasil penjelasan saya tentang persamaan dasar akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.